deket ya? Baik, nanti ibu kontak orang tuanya ya. Ya. Baik anak-anak, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Cahaya. Itu Bu, melihat. Iya, kita akan belajar tentang melihat karena cahaya, yaitu bagian-bagian mata. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu minta anak-anak berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri yuk. Ya, semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan percobaan. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan ya, pengamatan. Nah, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian mata dan fungsinya. Selanjutnya, setelah menguraikan bagian-bagian mata, peserta didik dapat merancang cara kerja mata melalui bahkan atau skema. Nah, nanti kalian akan menggambar yaitu cara kerja mata, mekanisme mata bagaimana bisa melihat. Dari sampai sini paham? Oke. Nah, Ibu mau tanya, mengapa kita bisa melihat? Ada yang tahu? Ya, karena ada mata. Yang lainnya? Iya, karena ada cahaya. Yang lain? Belum tahu ya? Baik. Nah, untuk kalian tahu mengapa kita bisa melihat, gimana cara kerja mata kita bisa melihat. Nah, kalian harus melakukan percobaan, yaitu Ibu akan memberikan lembar kegiatan pada kalian untuk melakukan percobaan ini. Bentar ya. Mbak Charlie. Ya Bu, terima kasih. Iya. Nah, di situ kalian membutuhkan apa? Cermin. Nah, ada apa aja? Pensil, cermin, dan yang lain ya. Nah, Ibu kasih waktu berapa kira-kira? 10 atau 15 menit? 10 ya. Itu cukup kok 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian melakukan pengamatan di luar boleh karena itu memerlukan cahaya. Nah, ini cerminnya ya. Boleh anak-anak keluar silakan, nanti juga yang susul. Ibu bimbing. Semuanya sudah belum ya? Sudah, ayo masuk yuk. Sekarang silakan masuk. Ya, salam. Udah melakukan percobaan semua ya? Nah, oke, sekarang Ibu minta satu orang untuk mempresentasikannya. Siapa ya? Mbak Hesa, Mbak? Ya, yuk. Ini ya. Tadi kan pakai cermin kan, nah, ya kita lihat apa saja kan udah ada perintahnya kan yang gitu kan. Ya, ya. Tujuan pengamatannya tadi mengamati bagian mata dan fungsinya. Kemudian tuliskan hasil pengamatan terhadap mata kalian sendiri pada tempat yang
alis, ada bulu mata, ada pupil, dan ada kornea. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada bagian-bagian mata, kita baca terlebih dahulu yaitu pengertian dari indera penglihatan. Siapa yang mau membaca? Oh ya, Mbak Dita, silakan. Pengertian indera penglihatan. Indera Yang keras ya. penglihatan merupakan salah satu bagian dari panca indera yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya atau fotoreseptor yang selanjutnya akan diproses menjadi suatu penglihatan. Jadi, sebuah penglihatan akan terbentuk jika mata mendapati cahaya yang cukup untuk memproses apa yang kita lihat. Ya, jadi indera penglihatan itu fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya. Nah di sini tadi kan Dasar sudah menyebutkan kan ada alis, ada bulu mata. Nah sekarang coba anak-anak simak video berikut ini. Nah di video itu ada bagian mata apa saja? Ya, Bu. Jadi perhatikan ya. Ya. Ingat-ingat. Jadi mata kita adalah indera penglihatan. Kira-kira ukuran mataku berapa sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, Nah itu ada saja. Ada itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan Nah, di video ini tadi samakah dengan jawabannya Mbak Hasna? Sama ya, sama. Jadi cermin tadi ada alis, ada bulu mata, ada pupil, dan ada kornea. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsinya, fungsi dari bagian-bagian mata. Dan ini adalah bagian mata bagian luar. Nah, di sini ada bagian luar mata dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada alis, melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian terdapat bulu mata. Bulu mata itu yang mana? Kalau yang ini? Ya, alis. Nah, bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Selanjutnya Mbak Ellen, ayo dibaca yang pupil. Udah kelihatan ya? Kelihatan kok. Oh, iya. Pupil bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Nah, pupil itu yaitu yang menerima cahaya dari luar. Nah, Mbak Hasna tolong bacakan yang iris. Kemudian iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ya. Selanjutnya ada sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Kemudian ada lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat berkedip. Ya, berkedip. Nah, selanjutnya tadi Mbak Hasna di percobaannya tadi, di pengamatannya yang mengamati pupil itu jawabannya Mbak Hasna terlihat sama saja dan tetap berbentuk bulat. Tetapi anak-anak, di bagian pupil ini sebenarnya pupil itu bisa membesar dan mengecil. Nah, pupil adalah bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata atau dalam keadaan semakin gelap dan akan mengecil apabila banyak cahaya yang masuk ke mata dalam keadaan semakin terang. Nah, seperti ini. Nah, itu gambarnya. Nah, di sini di bagian yang atas ini saat kalian berada di tempat yang terang. Jadi sebenarnya Mbak Hasna tadi waktu di luar itu pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Kemudian yang bagian bawah saat kalian berada di tempat yang
ya? Ya. Pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Nah, sebenarnya pupil itu bisa membesar dan mengecil. Ya, karena pupil itu ini mengatur cahaya yang masuk ya, jadi bisa membesar dan mengecil. Nah, sekarang bagian dalam mata dan fungsinya. Yang pertama itu ada kornea. Selaput bening yang melindungi bagian depan mata berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya yaitu bahasanya terlihat nggak? Terlihat. Boleh dibacakan? Kemudian ada lensa berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Ya, selanjutnya otot siliaris. Siliaris. Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Nah, selanjutnya ada saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Dan ada retina, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Nah, di sini apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Belum. Belum. Nah, lanjut ya. Ya. Nah, lensa mata saat melihat benda jauh dan benda dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlihat sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal dan sebaliknya. Nah, sekarang mekanisme kerja indera penglihatan. Indera penglihatan itu Mata. Nah, mekanisme kerja indera penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil. Diingat ya? Ya, Bu. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil. Ya. Kemudian diteruskan ke dalam lensa mata, dari pupil ke lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahayanya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ya, tadi dari pupil ke lensa. Ya. Dari lensa diteruskan pada retina. Nah, ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, itu kan ada anak kecil, ya kan? Nah, itu benda itu sebagai objek nyata. Itu diterima oleh pupil, kemudian dari pupil diteruskan ke lensa. Nah, dari lensa kemudian diteruskan pada retina. Nah, di retina itu bayangan diterima, diperkecil dan terbalik. Makanya di gambar itu anak kecilnya menjadi terbalik dan menjadi lebih kecil. Nah, saraf-saraf otak itu menghubungkan ke bagian otak. Nah, oleh otak itu diproses, diterjemahkan dan jadilah orang dengan bentuk yang sama seperti awal. Diterjemahkan oleh otak seperti gambar di awal tadi, objek nyata tadi. Di sini paham? Oke, sekarang anak-anak silakan menggambar seperti itu, tapi dengan pemahaman anak-anak masing-masing. Ya, paham ya? Apa Mbak Sally? Silakan digambar ya. Gambar yang baik. Ibu kasih waktu berapa? 5 atau 10? 10. Ya, 10 ya. Ibu tunggu ya. Dengan pemahaman kalian. Tadi kan sudah Ibu jelaskan dari awal, dari menerima objeknya
Sudah semua ya? Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok, yaitu segini aja ya. Ini Mbak Sari sama Mbak Nana kelompok 1, Mbak Yulika sama Mbak Ellen kelompok 2. Nah, sekarang tugas kalian silakan dari gambaran kalian masing-masing dipresentasikan kepada teman kalian ya, kelompok kalian. Nah, kayak Mbak Sari berpresentasi kepada Mbak Nana, menjelaskan kepada Mbak Nana, Mbak Yulika jelasin kepada Mbak Ellen atau sebaliknya, ya. Nah, setelah itu kalian melanjutkan mengerjakan diskusi. Nanti dipresentasikan ke depan kalau yang ini. Gini, di ini ya, ini bahasa ya, diangkat. Nah, diperlihatkan. Ini masuk ke lensa mata, masuk ke pupil, terus dilanjutin ke lensa mata, terus habis itu langsung ke kornea. Nah, dengan bayangan diperkecil, jadi bayangan ini diperkecil di kornea, terus habis itu saraf mata diteruskan ke otak. Ini otak, Bu. Ini otaknya walaupun kayak pohon, kayak brokoli, aku bisa nyebutnya kayak brokoli soalnya. Terus di sini jadilah pohon. Ya, semuanya sudah ya? Diskusi kalian juga sudah? Sudah. Sebelum kalian berpresentasi, Ibu ada materi satu lagi sedikit lagi, yaitu mengenai gangguan pada mata. Nah, mata itu juga ada gangguannya ya, ada yang menghalangi, ada. Makanya kalau di rumah sakit itu ada yang periksa mata gitu ya, karena ada gangguannya. Ya, yaitu ada rabun jauh, yaitu ketidakmampuan melihat jarak jauh, ada rabun dekat, ketidakmampuan melihat jarak dekat, dan mata silindris, kelainan akibat cahaya masuk tidak fokus pada retina, ada katarak. Apa bahasa katarak? Katarak itu lensa mata terus sehingga penglihatan tidak Iya, tidak jelas karena matanya itu kan baca. Mbak Sari, ayo yang terakhir Mbak Sari. Buta warna, kerusakan pada bagian dalam retina. Nah, itu kerusakan dalam retina. Nah, sekarang waktunya kalian rusak iya, karena ini matanya tidak dijaga. Contohnya itu kalian kalau menonton televisi biasanya terlalu dekat, itu kan bisa rusak. Itu nggak boleh ya. Apalagi kebanyakan nonton HP itu sinarnya cahaya itu merusak mata. Nggak boleh ya, besok lagi. Nah, sekarang waktunya untuk kalian presentasi. Mau kelompok 1 apa 2? 2. Ya, silakan kelompok 2. Ayo maju. Perwakilannya, Bu. 2 orang. Nanti bacanya gantian, itu kan ada berapa itu? Oh, ada 4. Nanti 2-2. Baca yang keras ya. A. Fungsi berkedip yaitu membersihkan kotoran dari mata seperti partikel kecil dari udara, air, mata kering. Jika tidak berkedip karena dapat membengkaki karena tidak memiliki pembuluh darah sehingga membutuhkan oksigen dari lapisan air mata yang didapatkan saat kamu berkedip. B. Untuk melindungi mata dari pengaruh benda tersebut punya dengan mengeluarkan air mata tersebut. Ellen. Itu soalnya ada di sebaliknya ya. Yang C ya, Bu. Iya, yang C. Baca enggak soal? Iya, dibaca. Yang ini. Ini, yang C ini. Nih. Apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? Jawabannya tidak. Karena cahaya sangat terang dapat membuat mata kita merasa sakit. Mbak kita disimak ya temennya. Terus yang B, berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata.
Berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Tukang las itu kan pakai kacamata tuh ya, yang besar itu ya. Terus penyelam supaya bisa lihat, soalnya kalau melek di dalam air itu perih. Betul, berarti udah pernah nyelam ya? Sudah Bu. Iya, nyelam. Oh iya, lanjut. Terus teknik Elektronik. Kayak itu yang memperbaiki itu handphone itu ya yang biar ya. bisa lihat yang benar-benar Iya, kecil-kecilnya. betul. Terima kasih kelas 1 belajar dulu. Salam kelas. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari pembelajaran kita dari awal tadi, apakah dapat disimpulkan? Tentunya bisa ya. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu tadi kita belajar mekanisme proses mata. Ya, mekanisme proses mata. gangguan pada mata. Gangguan pada mata, bagian mata dan fungsinya. Ya, jadi bagian dari mata indera yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya atau fotoreseptor yang selanjutnya akan diproses menjadi suatu penglihatan, yaitu mata indera penglihatan. Nah, tadi kan Mbak Brigita menyebutkan ada gangguan pada mata kan? Nah, yaitu adalah menjauh, rabun dekat, mata silindris, katarak, dan buta warna. Nah, sudah selesai kita belajar pada pagi hari ini, yaitu tadi mengenai apa? Melihat karena cahaya, ya. Nah, sebelum kita pulang, ada soal evaluasi untuk melihat kemampuan kalian sudah sampai mana. Nah, tapi ini dibuat PR ya, dikerjakan di rumah ya. Boleh tanya orang tua, tapi tidak boleh mencontek ke mana. Harus dikerjakan, benar-benar dikerjakan. Besok dikumpulkan. Kalau nggak ngerjain, besok ibu suruh ngerjain sendiri di perpustakaan. Nggak boleh ditemenin. Paham? Paham, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan berdiri anak-anak. Terus semangat. Sambil tepuk tangan ya. Ayo berdiri, Pak Ella berdiri. Udah, berdiri. Sambil ibu kemas-kemas ya. Ayo. Itu pisang. Enggak punya ibu itu cuma dari YouTube ya. Ya, ibu aja nggak suka pisang anak-anak. Iya. Berapa pisang? Pisang selalu masa sedikit diurut bari-bari. Masa sedikit diurut bari-bari. Mangga lepok, rasa kayu beko dimakan api, api datang suka. Beko dimakan api, api datang suka. Namanya gadis itu bikin bidawang. Namanya gadis itu bikin bidawang. Terima kasih anak-anak, duduk baik-baik. Baik, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang materi yang belum dipahami? Sudah. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Dan apa yang menyenangkan? Oh ya, percobaan. Terus nyanyi. Yang lain? Tadi, Bu. Ya, sama ya. Oh, lapar. Ya, nanti habis ini kita istirahat bareng-bareng. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, boleh Mbak Asna. Ayo duduk yang rapi ya.